Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu dalam renungan pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2020. Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan tetap dalam kasih Tuhan Yesus. Pada renungan hari ini, nas yang akan kita renungkan dari Amsal, kitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Kita persiapkan Alkitab kita. Sebelum kita baca dan kita merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Maha Tinggi Maha Mulia, terima kasih untuk kesempatan yang Kau beri. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami, berkenan pada kami Tuhan Yesus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar firman yang kami baca dan kami renungkan, kami mengerti seturut kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai 18. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi, lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats yang kita baca adalah kitab Amsal, kitab nasihat, kitab renungan dari Salomo. Nah, yang kita baca ini di bawah judul, kalau Bapak Ibu buka sebentar di pasal 9-nya, itu Lembaga Alkitab memberi judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Di renungan diberi judul Undangan Kebodohan. Dari ayat 10 sampai 18 itu diberi judul Undangan Kebodohan. Seperti apa undangan kebodohan itu? Undangan kebodohan dalam bacaan kita itu dari ayat 13, perempuan bebal cerewet. Jadi diibaratkan perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Dialah yang mengundang, dia yang mengirimkan undangan. Kepada siapa undangan itu disampaikan? Di ayat 16, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada orang-orang yang tak berakal budi. Dua itu. Dalam situasi seperti sekarang ini, ketika kita menghadapi pandemi, setiap hari kita melihat berita yang tidak menggembirakan, bahkan membuat kita sedih, membuat kita bingung, bahkan lebih dari itu seringkali kita menjadi takut. Karena kalau setiap hari kita lihat berita, angka-angka, data-data angka yang diberikan itu enggak turun, enggak stuck, terus naik. Penderita bertambah banyak, yang meninggal pun banyak. Memang kalau kita lihat prosentasenya sekarang yang sembuh pun banyak. Nah, di tengah situasi seperti ini, pemerintah kita, satuan tugas, semua mengajak kita, mari kita patuhi protokol kesehatan.
kalau tidak ada hal yang sangat penting untuk kita di luar rumah, lebih baik kita di rumah saja. Kalau keluar rumah, pakai masker, jaga jarak. Sesederhana itu saja sebetulnya. Itu semua ajakan, himbauan, supaya angka-angka kematian, angka yang tertular, itu bisa semakin sedikit, dan yang kita inginkan maksimalnya adalah itu berhenti. Kalau itu sudah berhenti, kita bisa menjalani kehidupan yang normal kembali. Itu pasti harapan kita. Tetapi tidak sedikit kenyataannya ketika dalam situasi seperti ini, ya, banyak orang yang menganggap sepele saja. Pakai masker memang betul, kenyataan kadang-kadang suka rasa sesak. Tetapi itu bagian dari cara yang paling gampang, yang paling sederhana untuk menyelamatkan diri kita, dan sambil memakai masker pun kita menyelamatkan orang lain, menjaga orang lain supaya tidak tertular. Karena kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang virus itu ada di mana. Nah, cara yang paling sederhana ya seperti itu, pakai masker. Betul bahwa peristiwa ini baru. Kalau tidak salah itu baru di bulan Maret, ya, dari mulai Maret kita mulai menjalani situasi seperti ini. Ini sering kali kita merasa terganggu karena kita biasa beraktivitas, apalagi mungkin kita di Jakarta, kita biasa beraktivitas dengan tingkat kesibukan yang tinggi, ya. Tiba-tiba kita mesti menghentikan itu secara tiba-tiba, stop. Secara psikologis mungkin kita terganggu, mulai kita ada perdebatan dalam diri mengenai situasi ini, percaya tidak percaya, nggak masuk akal dan segalanya. Tapi kenyataan yang ada angka-angka yang setiap hari bertambah itu, dan itu cukup mengerikan, itu cukup menakutkan. Nah, tidak sedikit dalam situasi seperti ini masih ada teman-teman kita atau saudara kita atau siapapun yang mengajak kita, kita kesini, kita kumpul-kumpul dulu, kongko-kongko dulu, nongki-nongki dulu. Seperti menyepelekan situasi ini, ya. Kalau kita bilang, waduh, janganlah, ini situasi lagi berbahaya ini. Kemudian kita pasti digoda, masa sih dengan yang begitu-begitu saja takut, ya. Kita yang terbiasa dalam pergaulan, kadang sesederhana itu ajakannya, sesederhana itu godaannya. Tambah lagi kita juga mungkin udah capek, kita juga mungkin udah bosan di rumah, akhirnya kita pikir, ya kenapa enggak kita coba ya, kita jalan aja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memilih untuk ya atau tidak itu ada pada kita. Ketika kita memilih ikut dalam situasi seperti ini, kemudian kita mencoba untuk meremehkan himbauan-himbauan yang baik dari pemerintah hanya karena kita merasa lelah atau kita merasa tidak mau disepelekan, diremehkan dengan kata-kata penakut atau pengecut dan segalanya. Kemudian kita mulai mengikuti undangan itu salah satunya undangan kebodohan. Kenapa undangan kebodohan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kenyataannya sampai hari ini pandemi ini tidak hanya terjadi di kita di Jakarta, tapi itu terjadi di seluruh dunia. Bayangkan, jadi kita nggak bisa bilang bahwa di Indonesia lagi ada pandemi ini, baiklah saya pergi ke Belanda. Baiklah saya pergi ke Amerika, baiklah saya di Singapura karena di sana aman. Enggak ada tempat yang aman rupanya. Tidak ada tempat yang aman. Kalau tidak ada tempat yang aman, kemudian ada ajakan untuk bertemu, berkumpul, dan itu sebetulnya hanya untuk show off saja, bahwa oke, enggak masalah kok itu. Kita mungkin enggak akan kena seperti itu. Jangan. Kenapa jangan? Karena tadi
Kenyataannya pemerintah yang punya otoritas, pemerintah yang punya semua peralatan, pemerintah yang kita imani, diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjaga kehidupan kita, mensejahterakan kehidupan kita, sudah memberi peringatan, memberi himbauan. Nah, undangan kebodohan yang seperti kita baca di bacaan kita di Amsal pasal 9, 10-18 ini, undangan bodoh ini undangan yang hampir sama ketika, kalau Ibu Saudara ingat, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, hampir sama. Apa godaannya? Iblis bilang, sembahlah aku, maka semua kekuasaan dunia ini, semua kenikmatan dunia akan kuberikan padamu. Ya? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Apakah Tuhan kemudian mau mengambil kekuasaan kenikmatan dunia itu? Tidak. Tuhan tetap berpegang pada perintah. Tuhan Yesus berpegang pada apa yang dikatakan oleh Bapa, bahwa Bapa yang harus disembah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang diganti, tidak ada kompensasinya. Tidak ada. Dia tetap teguh pada itu. Apapun godaannya. Sama persis seperti kita tadi, ketika kita diajak untuk, ayo kita nongkrong dulu lah, kita ngopi-ngopi udah lama nggak ngopi, ini udah berapa bulan ini, ya. Jangan ikuti, karena ketika kita ikuti, mudah saja kita menilai bahwa ternyata kita termasuk yang tidak berpengalaman dan tidak berakal budi. Di sini disebut, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Apakah kita mesti mengalami dulu? Ya, kita mesti mengalami dulu pandemi ini sehingga kita tidak lagi hanya melihat dan mendengar, tapi kita alami sendiri. Baru kemudian kita percaya pada himbauan itu. Saya pikir nggak seperti itu ya. Kalau gitu konyol ya kita ya. Kita membiarkan diri kita untuk mengalami hal yang sudah sejak awal diberitahu bahwa itu sakit, itu berbahaya, membahayakan jiwa, membahayakan nyawa diri sendiri, orang lain. Kalau kita pertaruhkan itu, apa yang kita pertaruhkan sebetulnya? Yang kita pertaruhkan adalah hidup kita. Yang kita pertaruhkan adalah kehidupan orang lain yang sebetulnya mungkin masih bisa senang, masih bisa bahagia, masih bisa menjalani hari-hari kehidupan. Tapi karena kita tidak bisa menjaga diri kita, orang lain harus menderita. Itu yang kita sebut, yang disebut di Amsal, siapa yang tak berpengalaman dan orang yang tidak berakal budi. Saya pikir sebagai anak-anak Tuhan, pengalaman tidak harus kita alami dalam artian itu, enggak arti ansih, pengalaman itu kita mengalami. Tapi pengalaman juga ketika kita melihat orang lain, kita mendengar dari orang lain, itu namanya kita belajar, kita mengalami. Panca indera kita akan mengalami, sehingga itu mengajari kita, mengajari kita untuk menelaah. Ketika ada ajakan bodoh, ya ajakan kebodohan, mari kita keluar untuk bersenang-senang di tengah pandemi ini. Pandemi ini tidak akan membunuh kita, pandemi ini tidak akan membuat kita menderita, pandemi ini tidak akan menyusahkan kita. No, itu ajakan kebodohan, itu sudah pasti ajakan kebodohan. Di medsos mungkin ya, di medsos Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan bisa lihat banyak sekali. Setelah reuni, setelah kumpul keluarga, setelah kumpul ini, kemudian perkumpulan itu menjadi klaster, 1, 2, 3 orang kemudian mohon maaf, mati. Ya. Dan yang jadi masalah buat kita, ini enggak satu kali, nanti ada lagi. Kenapa? Itu berulang-ulang, karena tadi ajakan kebodohan, undangan kebodohan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Itu berulang-ulang. Itu akan terjadi lagi, Kenapa? Karena itu kita yang memilih. Kita mau ikut himbauan pemerintah di situasi seperti ini, atau kita ikut tadi undangan kebodohan tadi. Sederhana sekali, sangat simpel, sangat mudah. Tetapi punya risiko yang sangat besar.
Pilihan-pilihan seperti ini yang sering kali menjebak kita, pilihan-pilihan seperti ini yang sering kali menjerumuskan kita, dan pilihan-pilihan seperti ini, undangan-undangan seperti ini membuat kita memilih dengan mudah dan akhirnya kita terperosok. Kadang-kadang tidak ada lagi jalan untuk kembali. Tidak ada. Ketika kita sudah memilih, sudah. Kita terkurung di situ, kita terjebak di situ, kita habis di situ. Pintar-pintarlah kita, berhikmatlah untuk melihat ajakan, melihat undangan. Jangan ikuti ajakan kebodohan. Minta hikmat Tuhan agar setiap kali ada ajakan, terutama dalam situasi seperti ini, yang lebih luas, yang lebih besar. Banyak kita lihat saudara-saudara kita pun ya menerima undangan kebodohan. Ya karena kenapa menerima undangan kebodohan? Karena tadi tidak berpengalaman dan tidak berakabudi. Banyak ya saudara-saudara yang diundang, diajak untuk meninggalkan Tuhan, tidak satu dua, bukan cerita baru. Itu pun termasuk undangan kebodohan yang mestinya kita berhikmat, kita tahu bahwa ketika kita diajak untuk menjauh, untuk meninggalkan Tuhan Yesus, kita diajak untuk meninggalkan surga yang Tuhan beri. Kalau kita ikuti undangan kebodohan itu, ya, itu di kita. Seperti saya bilang tadi, pilihan itu ada di kita. Tidak ada seorang pun yang dipaksa. Enggak, biasanya undangan kebodohan ini enggak maksa dia. Dia tidak maksa. Dia hanya memanipulasi pikiran kita. Seperti tadi kan, ayo kita ngumpul dalam mangga ngopi tadi kan. Masa sama itu aja takut. Dia hanya memanipulasi saja. Barang enggak kelihatan aja lo takut bagaimana sih. Memanipulasi saja. Tetapi sesederhana itu dia memanipulasi, kita terjebak, kita terseret, kita terbawa. Dan kemudian kita hancur. Itu undangan kebodohan. Amsal mengingatkan kita. Ingat itu, dia digambarkan seperti perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Bayangkan dia tidak berpengalaman dan dia tidak malu. Karena dia tidak berpengalaman, dia tidak akan pakai rumusan kata-kata yang luar biasa untuk mengundang kita. Enggak, biasa-biasa saja. Tadi bilang kan cuma memanipulasi kita saja. Nah, ketika kita mengikuti, kita terjebak. Mari, Bapak Ibu Saudara, di tengah situasi seperti ini, tetap tenang. Ikuti himbauan pemerintah. Karena apa? Karena kita tetap menghargai kehidupan yang Tuhan beri. Dengan kita menjaga diri kita, sebenarnya kita pun menjaga orang lain. Ikuti saja himbauan itu. Nggak sulit, tidak terlalu sulit kok untuk mengikuti himbauan itu. Itu yang paling sederhana untuk bisa menekan angka pertambahan angka yang terinfeksi virus COVID ini. Semoga semua berlalu, tapi salah satu caranya adalah mencegah penularan itu. Nah, kita ikuti saja. Sabar saja sebentar. Sabar sebentar. Kita sudah dengar kabar baik, mulai ada percobaan untuk vaksin, ya uji coba, ya uji coba memang kan tidak instan ya, tidak sekaligus jadi, tidak sekaligus bisa. Ya nggak apa-apa, kita tunggu saja. Sembari menunggu, kita patuh pada himbauan pemerintah, kita patuhi protokol kesehatan, ya. Nggak usah dulu kita mau kumpul sana kumpul sini, nggak usah dulu, tenang saja. Bapak Ibu Saudara, kita nggak ke mall tetap ada kok. Mall tetap ada, nanti juga dibuka. Ya dengan pengaturan ini itu, ya jalannya aja. Ya. Bersabar saja sejenak, diam sebentar, bersabar sebentar, jangan ikuti undangan kebodohan, supaya kita selamat. Saya selamat, saya juga memberi selamat, menyelamatkan
orang lain. Mari kita tetap jaga diri kita. Bersama Tuhan, kita berdoa, Tuhan akan mempercepat ini semua boleh selesai dengan baik. Dan ketika ini selesai, kita masih ada bersama. Betul, kita rindu dalam persekutuan ini, kita rindu untuk datang lagi ke gereja, kita rindu untuk beribadah di pelkat-pelkat, kita rindu. Nah, kita rindu, ketika kita rindu ternyata tidak boleh. Ketika dulu boleh, gak ada yang datang. Sekarang, jaga diri kita baik-baik, supaya ketika saatnya tiba, gedung gereja boleh dibuka lagi, ibadah sudah boleh lagi, kita semua bisa datang untuk memenuhi undangan dari Tuhan untuk datang bersekutu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dalam renungan ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk kehidupan kita, terutama untuk situasi pandemi yang saat ini masih melanda. Kita berdoa mohon Tuhan turut campur tangan dalam uji coba vaksin, dan Tuhan pun mau membantu pemerintah kita untuk bisa menjalani kehidupan supaya tetap stabil, kita tetap boleh menjalani hari-hari hidup dengan baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan bila kami boleh mendengarkan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang kami baca dan kami renungkan ini mengingatkan kami bahwa dalam kehidupan kami seringkali ada undangan, ada ajakan kebodohan, ajakan yang akan menjerumuskan kami, ajakan yang akan membunuh kami, akan mematikan kami, menyusahkan kami, menyengsarakan kami. Terlebih dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan, kami tetap boleh teguh berpegang pada kasih-Mu Tuhan, karena kami rindu Tuhan untuk memenuhi undangan-Mu, ajakan-Mu untuk kembali datang, bersekutu bersama saudara seiman dalam ibadah-ibadah kami. Tuhan menyertai kami semua. Tuhan kiranya berkenan menyertai uji coba vaksin yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kami, oleh semua orang yang mempersembahkan dirinya untuk menjadi relawan dalam uji coba vaksin. Tuhan sertai agar semuanya boleh berhasil untuk kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang dalam situasi seperti sekarang ini menjadi semakin berat. Tetapi kami tahu Tuhan, pemerintah masih tetap berusaha untuk menolong kami rakyatnya dengan berbagai cara. Tuhan tolong pemerintah kami, Bapak Presiden dan semua orang, semua pejabat yang mendukung Bapak Presiden, bekerja bersama Bapak Presiden untuk membantu rakyat dalam kehidupan dalam situasi sulit ini. Tuhan tolong. Tuhan pun menolong menjaga pemerintahan kami dari rongrongan orang-orang yang jahat Tuhan, memanfaatkan situasi sulit ini untuk mengambil kekuasaan. Tuhan tolong, kasih dan kuasa mula yang akan menjaga pemimpin kami untuk tetap bisa bekerja, dan rongrongan orang-orang jahat ini Tuhan yang akan menghalanginya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persekutuan kami di Ebenezer. Tuhan sertai dan berkati saudara-saudara sepersekutuan dalam pergumulan kehidupan, dalam setiap masalah. Tuhan sertai. Tuhan sertai gereja kami untuk dapat berguna untuk kehidupan orang banyak. Walaupun sedikit yang bisa kami lakukan Tuhan, tapi biarlah boleh terus kami kerjakan, karena kami lihat sendiri Tuhan bagaimana orang-orang datang mengharapkan yang sedikit itu Tuhan. Biarlah Tuhan menyediakan segala sesuatunya Tuhan Yesus. Dan kepada saudara-saudara kami yang mengerjakannya, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan terima kasih untuk saudara-saudara kasih kami yang mengerjakan perekaman ini untuk
Riko, Berhitu, untuk Alfa Patiselano, Tuhan berkati kehidupan mereka, karena untuk kerja dan pelayanan mereka melalui rekaman, melalui tayangan, jemaat kami tetap dapat menikmati perenungan ini, Tuhan Yesus. Tuhan, kami pun menyerahkan pemimpin kami di gereja ini, Bapak Pendeta Agus. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, ya tetap ada bersama kami, memimpin kami, Tuhan, menjadi gembala bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang yang sakit, Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia dimanapun berada, yang teraniaya, yang terintimidasi, yang tersiksa karena iman percaya padamu Tuhan Yesus. Tuhan, datanglah Tuhan, lawat mereka, beri mereka kekuatan, selamatkan mereka Tuhan Yesus. Karena begitu hebat mereka beriman padamu Tuhan, siksaan dan intimidasi tetap mereka terima, tapi mereka tidak goyah Tuhan. Tuhan, tolong saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menolong dunia ini Tuhan, dalam situasi yang sama seperti kami di sini, biarlah semuanya boleh baik, boleh selamat Tuhan, dengan dalam pelukan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, yang kami panjatkan dalam nama-Mu, dan kami alaskan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah hendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetaplah patuhi bawaan pemerintah, tetap bersabar, sampai kita nanti bertemu dalam renungan minggu depan. Amin.